Puji Tuhan. Mari pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari firman Allah. Saya masih melanjutkan tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya harap kita tidak bosan, amin. Karena memang setiap orang percaya harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Sekarang kita membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama bahwa rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus adalah rumah tangga di mana anak-anak itu taat dan menghormati orang tuanya. Bahwa rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah rumah tangga di mana orang tua itu mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita telah belajar beberapa minggu yang lalu, ya sudah 1 bulan saya sampaikan seri ini, bahwa setiap orang percaya itu harus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh firman Allah. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan dapat menjadi orang-orang Kristen yang otentik, orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang dalam hidupnya dapat mencerminkan teladan Yesus, orang-orang yang dalam hidupnya dapat mencerminkan ajaran Yesus. Makanya komitmen kita bersama adalah penuh dengan Roh Kudus. Dan kita belajar bersama-sama bahwa orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang penuh dengan pujian, penuh penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau mata hati kita telah diterangi dengan firman, kita menyadari betapa besarnya kejahatan kita, betapa berdosanya kita, dan betapa Allah telah mengasihi kita dan telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang sekarang kita peringati pengorbanannya itu, maka tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar melihat bagaimana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, bagaimana Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka respon pertama dari orang yang penuh Roh Kudus adalah menyembah Tuhan, memuji Dia, hati yang penuh dengan nyanyian. Makanya kenapa saya rindu, saya seringkali mengatakan gereja kita harus menjadi gereja yang menyembah Tuhan. Kita berkumpul hanya satu tujuan, hanya satu motivasi, kita mau datang memuliakan Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu, harga keselamatan jiwa kita itu darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Ini harus membuat kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya juga mau mengingatkan lagi bahwa orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu, apapun itu yang kita hadapi dalam hidup ini. Mungkin kita memandangnya sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang buruk mungkin orang menganggap kita orang-orang yang celaka mungkin. Tapi kita yang memahami kasih Allah yang besar bagi kita yang telah menerima karunia keselamatan itu, kita dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu karena kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita.
Apapun itu Bapak Ibu. Apapun itu. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu ada untuk kita. Dia sedang merenda kehidupan kita, Dia sedang membangun karakter kita, Dia sedang menumbuhkan iman kita, Dia sedang mengarahkan kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu pekerjaan Allah. Ingat ketika kita membahas tentang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, bahwa tujuan Allah mengasihi jemaat supaya jemaat kudus tidak bercacat celah tanpa kerut atau yang serupa itu. Amin. Ya, mari kita mengucap syukur atas segala sesuatu, apapun yang kita hadapi, dan dalam ucapan syukur ada kuasa yang besar. Kita akan mengalami kekuatan, mengalami damai sejahtera yang tak terkatakan itu. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang tunduk pada otoritas. Bapak Ibu, apakah kita benar-benar telah tunduk pada otoritas? Amin. Allah telah menetapkan otoritas-otoritas di atas kita. Saya punya otoritas di atas saya. Dan setiap otoritas dan semua orang percaya harus tunduk kepada Allah, karena Dialah otoritas yang terbesar atas hidup kita. Makanya kata Rasul Petrus, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Tunduk kepada otoritas. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka istri-istri itu akan tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus, dan suami akan mengasihi istrinya sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan saat ini lebih jauh lagi Allah akan mengajar kita bahwa rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus adalah rumah tangga yang mana anak-anak ini taat dan menghormati orang tuanya. Rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus adalah rumah tangga yang mana orang tua itu mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari pada kesempatan ini saya akan membahas secara khusus mengenai bagaimana anak-anak itu seharusnya taat dan menghormati orang tuanya. Ya, nanti minggu depan kalau Tuhan izinkan saya masih sehat, kita akan belajar bagaimana orang tua seharusnya mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, sedikit saya mau sampaikan bahwa berbicara mengenai anak-anak tunduk kepada orang tua, yang saya perhatikan selama beberapa tahun ini ya, dari ngobrol sama jemaat, melihat realitas kehidupan jemaat, Bapak Ibu, ternyata banyak keluarga Kristen yang bukan anak-anak taat kepada orang tua, tetapi justru banyak juga orang tua yang justru taat kepada anak-anaknya. Satu ilustrasi ya, satu waktu ada seorang ibu rumah tangga yang mengeluh karena anaknya rewel, karena saat kebaktian, anggap aja seperti sekarang inilah kebaktian minggu pagi, dia tidak bisa ke gereja karena anaknya rewel. Ya. Tidak mau ke gereja, minta diantar ke rumah temannya untuk main gitu ya. Kemudian ketika dia menyadari bahwa dia punya tugas pelayanan di hari ibadah itu, dia telepon sama gembalanya. Pak Gembala, saya izin tidak ibadah karena anak saya rewel. Anak saya mau diantar ke rumah temannya untuk bermain. Mereka janjian main bola pagi ini. Lalu apa kata gembalanya? Bu, ajak dulu anakmu ke gereja, layanilah Tuhan, dan setelah itu antar dia untuk main bola. Pak Gembala, saya tidak bisa. Saya nggak bisa melakukannya. Gembala bilang, kenapa tidak bisa? Kamu bisa melakukannya sebab kamu ini orang tuanya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Bukan, hai orang tua, taatilah anak-anakmu.
Nah sekarang kebanyakan juga terjadi kasus-kasus pemberontakan anak dalam rumah tangga, pemberontakan remaja dalam rumah tangga, dan orang tua tidak menerapkan otoritas yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Ini masalah. Sepertinya kita lebih setuju kepada pengajaran psikologi hari-hari ini. Kita dipengaruhi oleh prinsip-prinsip psikologi duniawi yang mengatakan jangan kecewakan anak-anak, jangan hancurkan harga dirinya, turutilah keinginannya asal itu tidak merusak. Kalau untuk olahraga kenapa tidak, ibadah bisa minggu depan dan lain sebagainya. Yang penting anakmu tidak berbuat jahat, jangan membuat dia tidak punya semangat lagi untuk bermain bola, mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi saudara, saya melihat bahwa orang tua tidak menerapkan otoritas yang seharusnya kepada anak-anaknya. Dan anak-anak memberontak pada otoritas orang tua. Orang tua seringkali takut untuk mengatakan dengan kasih sayang, anak-anak, anakku, aku ini mamamu, aku ini papamu, aku ini memikirkan kebaikanmu, aku tahu apa yang terbaik buat kamu, aku bertanggung jawab atas kesejahteraan hidupmu, rohanimu. Makanya untuk saat ini ikut mama ke gereja. Baru nanti setelah selesai, kamu mama antar untuk bermain bola. Apakah orang tua bisa melakukan itu? Bisa dan harus Bapak Ibu ya. Karena kita punya tanggung jawab kepada anak-anak kita. Nah kalau kita tahu bahwa yang diingini anak-anak kita itu salah, kita tahu arahnya kemana dan kita tidak berani mengatakan I love you, aku mau yang terbaik buat kamu, dan jawaban papa, jawaban mama tidak untuk sekarang ini. Bukan waktunya. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu harus melayani Dia. Ini yang terbaik buat hidupmu. Ini problem yang kita lihat banyak terjadi sekarang ini. Mungkin kalau pepatah Jawa itu kebo nyusu gudel saudara ya, justru orang tua yang mengikuti kemauan anak-anaknya, bukan anak-anak yang taat kepada orang tua. Nah sekali lagi dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga, ya saya belum membahas ayat yang keempat, bahwa keluarga yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah keluarga di mana anak-anak itu mentaati orang tuanya, di mana anak-anak itu menghormati orang tua. Saya pikir ini khotbah juga untuk semua orang, karena ternyata perintah untuk menghormati orang tua itu berlaku seumur hidup orang tua. Sekalipun nanti ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, itu menjadi perhatian kita bersama. Amin Bapak Ibu. Nah, menarik sekali bahwa setelah Paulus mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian dia mengatakan, dia mengutip dari hukum Taurat, ya 10 hukum Taurat, hukum yang kelima. Dia mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dia menambahkan dengan perkataan ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi setelah Paulus mengatakan, hai anak-anak taat, dia mengacu kepada hukum kelima dari 10 hukum Taurat itu. Seperti kita ketahui bahwa hukum Taurat itu terbagi menjadi 2, ya, dirangkum menjadi 2 oleh Tuhan Yesus. Yang pertama berhubungan dengan Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 4 perintah yang pertama itu berkaitan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa sih artinya mengasihi Tuhan itu? Itu 4 hukum yang pertama. Mengasihi Tuhan artinya bahwa kita tidak memiliki Allah lain di hadapan Tuhan. Amin. Kita tidak punya berhala-berhala. Hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Kita tidak mendua hati. Maka dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Tidak menyembah berhala atau tidak membuat patung berhala untuk kita, saudara.
Dan kalau kita mengasihi Tuhan itu artinya bahwa kita tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sia-sia. Tidak menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Banyak orang yang maaf dalam tanda kutip saya katakan ya, dia memaki dengan nama Yesus. Menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Kemudian mengasihi Tuhan artinya bahwa kita itu menguduskan hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita tidak punya hari Sabat seperti orang Yahudi. Tetapi hari Sabat itu adalah hari perhentian, di mana kita berhenti dari segala pekerjaan kita dan menguduskan satu hari untuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Sahabat kita sesungguhnya adalah Kristus Bapak Ibu, karena hanya di dalam Yesus kita memiliki istirahat yang sungguh-sungguh. Amin. Ya, banyak orang yang sedang liburan tapi nggak punya Yesus, pikirannya banyak, nggak bisa tidur, itu bukan Sabat. Tapi kalau kita punya Yesus, di tengah-tengah pergumulan pun kita bisa istirahat. Sebab Yesus pengharapan kita. Sebab Yesus Sabat kita. Makanya kata Daud apa di Mazmur 1? Ya, Tuhan betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya musuhku, tetapi Engkaulah perlindunganku. Aku akan tidur dan aku akan bangun dengan kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Amin. Setiap hari kita punya Sabat sebenarnya, dialah Yesus. Tetapi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 kita juga diingatkan supaya kita tidak meninggalkan hari-hari ibadah. Minggu itu dikhususkan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya pas jam ibadah saja. Tetapi satu hari bisakah kita sungguh-sungguh berdoa? Fellowship dengan anak-anak. Dan yang kita bicarakan adalah firman. Bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan. Mengambil bagian, melakukan pertandingan iman yang baik. Ini menghormati Tuhan. Jadi perintah yang pertama dan yang keempat itu berbicara apa artinya kita mengasihi Tuhan. Dan perintah yang kelima sampai yang ke-10 itu berbicara mengenai bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dimulai dari yang pertama adalah hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Jadi mengasihi sesama itu artinya mengasihi orang tua. Pertama-tama itu. Lalu tidak membunuh. Yesus sudah mengajarkan marah saja, mengatakan jahil kepada sesama itu sudah lebih jahat dari pembunuhan. Tapi kalau marah matahari sebelum terbenam sudah bertobat ya Bapak Ibu. Amin. Sudah berhenti ya. Jangan kita berzinah. Jangan kita mencuri, itu mengasihi sesama. Jangan berdusta. Dan jangan menginginkan iri. Menginginkan milik orang lain. Makanya hukum yang ke-10, mau ngambil milik semua orang. Nah, saya memperhatikan kenapa mengasihi, menghormati orang tua itu adalah yang pertama dari semua ketentuan yang lain. Sebab mengasihi orang tua adalah dasar untuk kita tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan tidak mengingini milik sesama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua mengasihi orang tua, jangan mempermalukan orang tua karena kita membunuh. Amin. Jangan mempermalukan orang tua karena kita mencuri, karena kita berzinah, karena kita menipu, karena kita iri pada orang lain. Betapa malunya orang tua kalau anak-anaknya itu jahat, saudara. Makanya kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama, menerapkan perintah yang 5 itu sebelum kita benar-benar mengasihi orang tua kita. Ada banyak orang tua yang menjadi malu, menjadi tidak punya kehormatan karena anak-anaknya berlaku jahat.
Kita mempermalukan gembala kalau sebagai jemaat kita ini nggak setia. Wah, jemaat eklesia ngamuan kan begitu. Jemaat eklesia itu irian. Bukan irian jaya ya. Iri itu nggak jaya. Wih, suka bohong. Bisnisnya nggak bener. Sopo gembala nih, ngisi-ngisi nih. Nah, kalau anak-anak mau menghormati orang tua dengan sungguh-sungguh, jangan melakukan dosa-dosa yang ditulis di Alkitab ini. Amin. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita nggak akan mencemarkan nama baik mereka. Jadi menghormati orang tua itu adalah dasar dari bangunan kerohanian kita, dasar dari bangunan karakter kita. Dan saya berpikir juga bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, seharusnya dia mengasihi orang tuanya. Amin. Seharusnya dia menghormati orang tuanya. Saudara, ternyata kata hormat itu digunakan juga untuk Tuhan. Ini bicara tentang kemuliaan. Menghormati artinya bahwa kita menghargai seseorang karena dia telah memberikan hutang budi yang begitu besar sama kita. Kita ini menghormati Allah karena pertama-tama Allah telah menyelamatkan jiwa kita. Amin. Bukan karena dia memberikan kita mobil mewah, memberikan kita kesenangan hidup, menuruti keinginan kita. Tidak, kita menghormati Allah. Pagi ini kita menyembah dia karena pertama-tama dia telah menyelamatkan jiwa kita dengan pengorbanan yang sangat besar. Ingat perkataan Tuhan Yesus, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Amin Bapak Ibu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kau dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki diambil orang lain. Begitu ya. Amin Bapak Ibu. Makanya gunakan apa yang kita punya ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus katakan apa? Kumpulkan harta di sorga. Jadi orang-orang bijak, mamon tidak kita akan bawa ke surga. Harta benda, tapi kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita memiliki harta di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kalau kita tidak menghormati orang tua yang telah merawat kita sejak lahir ceprot kata orang Jawa, yang telah membesarkan kita, yang telah memberi pendidikan yang terbaik untuk kita, yang telah mengasihi kita, hanya orang tua yang benar-benar memikirkan kebaikan kita. Amin. Hanya orang tua loh, enggak, bukan yang lain. Orang tua. Ya mungkin ada orang tua yang jahat tapi tidak dengan orang tua Kristen. Amin. Saya setiap hari yang saya pikir anak-anak saya mendoakan mereka, saya memikirkan jemaat, kebaikan jemaat, mahasiswa saya kan begitu. Kalau kita tidak menghormati mereka yang telah memberi hutang budi yang begitu besar, sekalipun bagi orang tua itu bukan hutang budi, kebaikannya tak terbatas, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menerangi dunia. Saya enggak terima. Kasih papa kepada beta, tapi jangan lama-lama, nanti khotbahnya bisa sampai 2 jam. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, sama dengan kita tidak menghormati Tuhan, itu masalahnya. Kalau kita nggak menghormati otoritas di atas kita, sama saja kita nggak menghormati Tuhan yang telah menetapkan otoritas di atas kita. Hati-hati saudara, ada banyak orang-orang terkemuka, tetapi dimulai dari pemberontakan kepada orang tua.
itu nggak selesai masalahnya kalau dia nggak bertobat dan nggak pulih hubungannya dengan orang tua. Itu dampaknya akan merusak banyak orang. Dan orang yang tidak menghormati orang tua, itu bukti orang tidak menghormati Tuhan. Dan kalau orang tidak menghormati Tuhan, dia tidak akan menghormati semua otoritas yang ada di atasnya. Itu sumber kekacauan, Bapak Ibu. Anak-anak pemberontak, dia akan memberontak semua otoritas yang ada di atasnya. Hati-hati kalau lihat orang. Anak-anak muda, kalau mau cari pasangan hidup, lihat baik-baik gimana kasihnya kepada orang tua. Kalau berani, nantang, ngelawan, cari yang lain aja. Dunia tak selebar daun kelor. Kalau selebar daun kelor, saya sekecil apa kan begitu. Jangan cuma karena ganteng kayak Om Doni lalu mau aja gitu. Lihat dulu karakternya. Kalau saya ganteng ya saudara ya? Oh enggak, kayaknya ketawanya sinis tuh. Hanya istri saya yang mengamenkan itu. Nah, siapa yang dimaksud dengan anak-anak dalam teks ini? Ternyata anak-anak dalam teks ini itu dari kata Yunani teknon. Ya. Dalam bahasa Ibraninya itu menunjuk kepada anak-anak yang sudah bisa memahami atau yang bisa merespon firman ya, sudah memiliki pengertian ya, karena Paulus menyapa anak-anak ini, hai anak-anak. Jadi ini bisa anak-anak yang masih muda atau bisa menunjuk kepada orang dewasa muda yang masih tinggal dalam rumah orang tua dan yang masih mendapatkan dukungan finansial dari orang tuanya. Maka firman Tuhan ini juga terutama untuk anak-anak yang seperti itu. Semua anak-anak yang masih lajang, yang terutama ya, sekalipun kita yang sudah berkeluarga juga dalam taraf tertentu harus mentaati, harus menghormati, ya sekalipun ada waktunya orang tua harus benar-benar melepas otoritasnya atas anak karena dia harus mandiri membangun rumah tangganya sendiri. Tapi teknon di sini menunjuk kepada semua anak-anak yang dalam asuhan orang tua, baik yang muda maupun dewasa muda, yang lajang, yang tinggal di rumah harus mematuhi perintah ini. Bahkan kita orang dewasa yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, kalau punya orang tua, kita harus menghormati orang tua kita. Amin. Ya kecuali kalau orang tua kita menasihati kita untuk melawan firman, nah itu kita lain cerita. Tapi tetap ketika kita menolak, kita tidak mengikuti sarannya, tetap harus sopan, tetap harus hormat, tetap harus disertai rasa takut. Ya, budaya kita itu sebenarnya lebih hebat dari budaya sekarang loh ya. Dulu itu kalau sama orang tua itu, orang Jawa itu jengkeng lihat orang tua itu saudara ya. Kalau udah orang tua sekarang, "Hei Pak, apa kabar?" Ya, budaya yang luhur itu harus dipertahankan. Tapi kita takut dibilang kuno ya, enggak cool om. Woi om, cas kan begitu. Tapi coba anak-anak kita yang zaman dulu itu, aduh, sungkem. Jadi sungkem enggak hanya pada calon mertua saat pesta pernikahan, tapi setiap hari dalam hidup kita harus menghormati orang tua. Amin. Jadi ayat ini berlaku untuk semua orang, untuk semua kita. Saya masih punya orang tua. Ibu Gembala, saya harus menghormati dia. Dia orang tua kita juga, amin. Jadi semua anak-anak yang punya orang tua, maka firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Karena kalau kita tidak menghormati orang tua, kita tidak menghormati Tuhan yang memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Kalau kita tidak menghormati orang tua, kita tidak akan pernah bisa tunduk pada semua otoritas yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Hati-hati sekarang ini banyak pemberontakan dari anak-anak, remaja-remaja. Bapak Ibu, jangan melepaskan tanggung jawab. Kita tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Amin. Kita tahu apa yang terbaik untuk mereka. Kita harus
menjaga mereka. Dan anak-anak percaya kepada orang tua. Orang tua hanya memikirkan satu hal, kebaikan kita, keselamatan kita, masa depan kita. Dan tidak ada yang memperhatikan kita, tentunya selain Tuhan ya. Tuhan sangat menerima kita. Orang tualah yang benar-benar memperhatikan kita. Nah, perhatikan lagi bahwa anak-anak yang menghormati orang tua adalah anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak itu harus penuh dengan Roh Kudus, harus taat pada firman, harus taat pada bimbingan Allah. Baru dia bisa dengan sungguh-sungguh dapat mentaati dan menghormati orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang sekalipun mungkin rajin ke gereja, yang sekalipun mungkin aktif dia, tapi kalau dia melawan orang tua, mempunyai kepahitan dalam dirinya pada orang tuanya, nggak mau menghormati orang tua, itu nggak penuh Roh Kudus. Sekalipun mungkin kelihatannya hidupnya religius. Jadi harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita nggak akan pernah dapat dengan sungguh-sungguh mentaati dan menghormati orang tua kita. Jadi dalam hal ini, anak-anak itu harus lahir baru terlebih dahulu. Harus terima Yesus dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. Karena hanya orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, hanya anak-anak yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang akan menerima karunia Roh Kudus. Dan hanya orang-orang yang telah menerima karunia Roh Kudus, hanya orang-orang yang telah lahir baru yang akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita sungguh-sungguh menuntun anak-anak kita untuk mengalami pertobatan sejati. Orang yang percaya Yesus itu dimulai dari Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa sih sebenarnya inti berita Injil itu? Bahwa semua orang telah berdosa. Bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa kita akan mati binasa karena dosa-dosa kita. Bahwa kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Dan bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia, Allah dan manusia sepenuhnya. Bahwa dialah yang telah mati di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita. Dan hanya dengan bertobat, melepaskan diri dari dosa dan memeluk Yesus, menerima Yesus, kita akan mengalami kelahiran baru. Jujur saya mau katakan, untuk membujuk anak-anak ke gereja itu gampang. Untuk membujuk anak-anak untuk mengaku Yesus Tuhan itu gampang. Tapi untuk membuat anak-anak sadar bahwa dirinya berdosa, untuk membuat anak-anak menyadari kebutuhannya akan pengampunan dosa, untuk anak-anak paham bahwa Yesus satu-satunya jawaban, untuk anak-anak datang kepada Yesus dan mengatakan, aku berdosa Tuhan, ampuni saya, aku terima Engkau, aku mau menanggalkan dosa saya. Karena hanya pertobatan sejati, iman yang disertai dengan pertobatan yang akan melahirkan kita kembali melalui pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu, saya Kristen dari lahir. Kakek saya pendeta. Saya punya om pendeta. Keluarga kami keluarga yang Kristen lah, Kristen yang saleh lah. Tapi saya tidak. Saya Kristen, saya di gereja. Mainan saya itu gereja, saya melayani. Tapi saya tidak benar-benar bertobat dari dosa-dosa saya. Saya Kristen, tapi saya merokok, saya berkelahi, saya mabuk. Pergaulan saya buruk. Saya bermain kartu. Tapi setelah saya dibawa kepada pertobatan yang sejati, baru saya mengalami perubahan sampai sekarang. Jadi anak-anak yang mengaku percaya tetap harus kita perhatikan. Tuntun mereka kepada pertobatan sejati. Amin. Karena tanpa pertobatan sejati, jangan mimpi anak-anak kita itu mau mentaati orang tua. Mau menghormati orang tua. Saya ini saksi, saya bukti. Baru setelah saya 23 tahun, baru saya bertobat, saya menangis sejadi, Tuhan aku berdosa. Aku jahat, aku buruk. Hanya Engkau solusi, Engkau Tuhan, Engkau telah memikul dosa-dosa saya. Dan itu titik balik kehidupan saya, pertobatan yang sejati. Ingat, kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Gimana anak-anak kita? Apakah bertobat dengan sungguh-sungguh? Sekalipun anak-anak kita tidak sempurna, ya ada nakalnya lah yang namanya anak. Kadang pendeta juga ada yang nakal. Tapi saya enggak kan saudara ya. Jangan tegang. Ya kadang anak-anak juga ada kalanya ya begitulah pergaulannya. Tapi setidaknya saudara, anak-anak kita itu menyadari dosanya. Anak-anak kita itu menyesali dosa-dosanya. Ada kerinduan untuk baca Alkitab. Ada kerinduan untuk berdoa. Ada keinginan untuk ke gereja. Bukan ke gereja karena digampar sama orang tuanya. Tapi dia bangun pagi sendiri. Mah, ayo ke gereja. Ada pertumbuhan setidaknya. Dan anak-anak kita mengalami perubahan hidup. Bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Bahwa dia benar-benar mengasihi sesamanya. Kalau enggak, banyak orang nanti berseru-seru Yesus Tuhan tetapi enggak masuk surga, saudara. Dan jangan itu termasuk anak-anak kita. Amin. Amin. Kita harus punya perhatian khusus. Mari kita memperhatikan anak-anak kita. Waduh, saya bersyukur dengan Kids Camp kemarin, keren. Saya menyampaikan salut kepada guru-guru sekolah minggu, panitia yang sudah luar biasa. Terima kasih untuk dukungan jemaat yang memborong semua jajanan. Dan yang tidak lupa juga memborongkan buat saya. Terima kasih berkatnya. Saya melihat saya di sana selama 3 hari juga. Saya melihat mereka diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu perhatikan sekolah minggu kita. Amin. Percaya, wah saudara kalau nemenin anak-anak kegiatan mereka keren. Keren bukan artian, wah acaranya asik. Enggak, tapi firman diberitakan, anak-anak diajar dalam kebenaran. Itu keren menurut saya. Gereja ini keren karena memberitakan firman, harusnya begitu. Bukan karena ada lampu sorot di sini dan lain sebagainya. Kan begitu. Amin Bapak Ibu. Karena hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Bukan hal-hal yang duniawi itu. Ya, mari kita menolong anak-anak kita supaya sampai kepada pertobatan yang sejati. Kenapa saya tekun memberitakan Injil? Karena saya tahu tanpa pertobatan sejati, mungkin kita belum lahir baru. Dan kita tidak akan pernah benar-benar bisa mentaati firman Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, anak-anak yang penuh Roh Kudus itu harus mentaati dan menghormati orang tua mereka. Dia harus melakukannya dengan sukacita sebagai tindakan kepada Tuhan. Artinya sebagai tindakan untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, kita mengasihi orang tua karena kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Karena itu perintah Tuhan. Paulus tidak sedang mengatakan taatilah orang tuamu kalau dia orang Kristen. Tidak. Taatilah orang tuamu kalau ajarannya, didikannya, kemauannya sesuai dengan pikiranmu. Tidak. Tapi taatilah orang tuamu karena itulah perintah Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ini tidak diperuntukkan kepada orang tua Kristen saja. Semua orang tua harus dihormati karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau ada orang tua yang sulit, yang enggak percaya Yesus, tetap kita hormati, perlakukan dengan baik. Karena hanya dengan jalan demikian kita bisa menyaksikan Kristus dalam kehidupan mereka. Dengan menghormati mereka kita bisa memenangkan jiwa. Ada banyak kesaksian anak-anak sekolah minggu membawa orang tuanya ke gereja. Amin. Anakku kok jadi berubah ya, kok percaya, kok kalau doa sungguh-sungguh baik. Akhirnya dari papa mama hanya ngantar sekolah minggu, papa mama akhirnya dibaptis dan diselamatkan. Haleluya. Ini penting, ini tugas kita, ini tanggung jawab kita. Bukan taat karena terpaksa, sekalipun taat secara terpaksa sambil dongkol, ya ma, ya pak. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan, amin. Jadi anak yang penuh Roh Kudus, dia mentaati orang tuanya sebagai ucapan syukur, sebab Allahnya telah menyelamatkan dia. Sebab Bapa telah mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita.
Terima kasih Tuhan, kau telah mengorbankan dirimu, kau telah menyelamatkan aku, memberkati aku. Dan sebagai bukti kasihku, aku menghormati orang tuaku. Seperti yang engkau perintahkan, aku mau menyenangkan engkau. Jadi motivasi semuanya harus Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin dapat melakukan firman Tuhan itu. Mari, menghormati orang tua haruslah merupakan buah dari kecintaan kita kepada Tuhan. Merupakan buah dari keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya, saya pernah diajak nonton, tapi saya nggak bisa ikut karena ada rayon. Teman-teman pemuda itu nonton bareng. Judulnya mendapatkan miliaran dolar dari oma. Jadi ini oma kaya, saudara. Oma kaya warisannya miliaran dolar. Nah, cucu-cucu ini berebut kebaikan. Untuk apa, saudara? Mengambil hati supaya dapat warisan, begitu. Baik-baikin orang tuanya, supaya warisannya jatuh ke aku, saudara. Kita nggak melakukan karena warisan orang tua. Kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Amin. Ini penting. Dan Paulus mengatakan, haruslah demikian. Itu yang benar. Mungkin saudara memiliki orang tua yang sulit. Tapi saya mau mengatakan, saudara tetap harus menghormati mereka. Mentaati mereka, kecuali kita disuruh berbuat jahat, melanggar firman Tuhan. Karena Allah yang memerintahkan itu. Ini perintah Tuhan. Dan kemarin saya khotbahkan, bahwa kita tidak mungkin diperintahkan melakukan sesuatu tanpa Tuhan memperlengkapi kita, tanpa Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Dan mentaati Tuhan, menghormati Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Menghormati Tuhan, menghormati orang tua itu, jadi taat itu tidak sekedar taat ya, tetapi ada sikap hormatnya. Ini menjadi penting. Kita bisa taat tanpa hormat loh ya. Kita bisa taat dengan menggerutu. Padahal kita muangkel sama orang tua, tapi kita, tahu kan? Pasti kita punya pengalaman taat tapi menggerutu. Ya, mungkin enggak sama orang tua, sama gembala, tante iki liburan aku suruh pelayanan. Tapi ya pelayanan kan begitu. Atau pengerja, ngepel gak mari-mari. Tapi ya dipel gitu loh. Ada yang seperti itu? Atau pas dengar khotbah amin tapi gak mari-mari juga khotbah ini. Taat itu harus dengan menghormati. Menghormati itu ternyata dari kata Ibrani kabet, saudara. Artinya memiliki rasa penghormatan. Kabet itu artinya berat, beban. Ini menunjuk kepada bagaimana kita menilai tinggi orang tua itu. Seperti kita menilai tinggi Tuhan. Menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Demikianlah kita menghargai orang tua kita, menjunjung tinggi setinggi-tingginya. Orang tua kita sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Karena dialah otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Saya sejahtera ya karena orang tua. Kalau orang tua nggak mensejahterakan saya, kalau saya nggak dikasih susu, dididik ya nggak bisa. Kalau kita tidak menghormati orang tua, artinya kita meremehkan orang tua. Seperti kalau kita nggak menghormati Tuhan, kita meremehkan Tuhan. Saudara, jangan anggap enteng orang tua kita. Hargai. Jangan menganggap enteng otoritas di atas kita. Kadang-kadang, papa SMA nggak lulus. Aku loh, doktor. Loh, yang membuat kamu dokter ini siapa? Jok ngenteng no papamu ya. Amin Bapak Ibu. Kadang kita ini mengentengkan. Ya nggak hanya orang tua, otoritas. Allah lek ngono ae aku iso. Saudara, hati-hati dengan pikiran yang seperti itu. Allah apa-apa ya juga gitu. Waduh saudara.
Ya memang tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi kita harus menghargai mereka, menaruh hormat, menjunjung setinggi-tingginya. Sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan surga ada di telapak kaki ibu, karena saudara tidak bisa menghormati orang tua, saudara tidak menghormati Tuhan, dan tidak akan menghormati semua otoritas. Maka hancurlah fondasi masyarakat, hancurlah fondasi bangsa ini. Makanya hati-hati kalau lihat orang berhasil tetapi dasarnya pemberontakan, nggak akan bertahan, saudara. Mari kita memberikan penghargaan tertinggi untuk orang tua kita. Karena dia adalah otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Jangan sekali-kali meremehkan. Apapun keadaannya sekarang. Nah, sekali lagi, karena itu perintah Allah, maka apapun yang terjadi, kita harus melakukannya. Dan kenapa kita menghormati orang tua? Karena Allah itu menjanjikan berkat. Amin. Sebenarnya kita ini menghormati orang tua ya karena perintah Tuhan, ya karena Tuhan yang memerintahkan, ya nggak ada alasan untuk tidak mentaatinya. Tetapi ini hak yang istimewa karena Tuhan mengatakan seperti janji yang telah disampaikan. Supaya apa? Supaya dikatakan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekalipun ini bukan sesuatu yang sifatnya harus demikian, karena ada banyak juga anak-anak saleh yang meninggal pada usia muda. Dan ada anak-anak fasik yang umurnya panjang. Apalah artinya umur panjang kalau kita mati binasa. Amin Bapak Ibu. Tetapi logikanya memang kalau anak-anak taat sama orang tua, mau dididik, mau diajar, janji firman Tuhan adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ini tidak hanya menyangkut kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan di masa yang akan datang. Karena apa saudara? Menghormati orang tua itu menjadi pilar bagi budaya yang sehat, bagi bangsa yang sehat. Karena mentaati orang tua ini akan mendatangkan berkat yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang berikutnya, kenapa kita menghormati orang tua? Karena kalau kita tidak menghormati orang tua, kita hidup di bawah otoritas atau kuasa lain yang tidak mengasihi kita seperti orang tua mengasihi kita. Amin. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan di atas kita. Tidak pernah. Kalau Bapak Ibu tidak mentaati Yesus, Bapak Ibu pasti mentaati pribadi yang lain. Kalau kita nggak mentaati orang tua, nggak menghormati orang tua, kita akan mentaati yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Dan kuasa-kuasa kegelapan itu adalah jahat. Dia menipu kita. Memang dia tidak datang seperti setan bertanduk dengan membawa garpu tala itu. Seperti Aquaman gitu. Apa itu? Enggak. Tapi dia datang dengan tipuan-tipuan membawa kita kepada kesenangan duniawi. Tetapi saat saudara mengikuti setan, saudara akan ada dalam kehancuran hidup. Karena ternyata orang-orang yang tidak menghormati orang tua itu tanda bahwa Allah menyerahkan orang itu kepada kejahatan. Itu adalah tanda akhir zaman. Ingat kata Timotius, akhir zaman itu ditandai dengan anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Kondisi akhir zaman, orang berlagak tahu, sombong, tidak menghormati orang tua, menjalani ibadah tetapi memungkiri kekuatannya. Hati-hati jangan menjadi budak dari kuasa-kuasa kegelapan. Makanya sekalipun orang tampak oke-oke saja, tapi kalau hidupnya pemberontak kepada orang tua, itu budak dari kuasa kegelapan. Hati-hati. Ini firman Tuhan. Dan yang berikutnya, kita mesti minta hikmat kepada Allah kalau mungkin kita menghadapi orang tua yang tidak beriman. Menghadapi orang tua yang sulit. Berdoa. Alkitab memberi advice kepada kita, pertama-tama syukuri bahwa kita punya orang tua. Amin. Kalau mereka telah menyakiti kita, karena ada orang tua yang membangkitkan amarah di hati anak-anaknya, ampuni dia dengan tulus. Doakan dia. Amin Bapak Ibu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk orang tua ini, siapapun dia. Jangan, duwe wong tuwek koyok ngene. Menggerutu, jangan saudara. Ampuni mereka dengan segenap hati. Buanglah semua kepahitan terhadap orang tua kita. Buang. Jangan biarkan itu. Hanya dengan demikian kita akan bisa mengasihi mereka. Ya. Kemudian tunjukkanlah teladan hidup saleh kepada mereka. Supaya dengan kehidupan saleh kita itu, mereka dapat melihat kemuliaan Yesus. Kemudian lakukan kebaikan sama orang tua kita, saudara. Berbuatlah kasih kepadanya, sekalipun mungkin kasih kita ditolak, diremehkan, tapi terus lakukan kebaikan. Ya, kalau kita di luar kota, telepon, video call, kan seperti itu ya. Ya, kirimi buah, kirimi capcay fuyung hai. Jangan setelah mati kasih di kuburan capcay fuyung hai-nya. Telat, saudara. Ya. Karena hanya dengan itu kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Hanya dengan itu kita bisa menyaksikan kemuliaan Yesus. Mari pagi ini Bapak Ibu, semua kita dipanggil untuk penuh dengan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, keluarga di mana anak-anaknya taat dan menghormati orang tua. Kita semua anak, ini firman Tuhan untuk kita semua. Dan mari, orang tua, didik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.